2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan lanjut pada pembahasan soal-soal pedagogik pendidikan dari lanjutan part 1 kemarin. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan soal, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung, silahkan tonton terus video-video terbarunya. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya videonya bermanfaat dan kedepannya bisa membuat kami semangat untuk membuat konten-konten terbaik kami. Selanjutnya bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara like, share, and subscribe. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nomor 1. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Jadi untuk sosial emosional itu penggabungan antara kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional, yang mana anak dapat mengendalikan diri dalam hal bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang B yaitu kecerdasan kognitif, yaitu kecerdasan pengetahuan. Kemudian C kecerdasan moral, yaitu kecerdasan anak yang mana sikap anak dalam hal bersosialisasi. Kemudian yang D spiritual, yaitu kecerdasan keagamaan. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu yang mana anak dalam berdiskusi dalam suatu kelompok, dia tidak mau memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Kemudian jika teman yang lain memimpin jalannya diskusi, dia cenderung memisahkan diri dari belajar. Nah, di sini yang ditanyakan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut yaitu mengalami permasalahan dalam perkembangan apa teman-teman. Jadi sesuai penjelasan saya tadi, peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, sosial emosional. Soal nomor 2. Peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau sudah, sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi dalam penalaran itu ada 3 tahapan menurut Lawrence Kohlberg yang berasal dari Jerman. Yang pertama yaitu penalaran prakonvensional. Penalaran di sini yaitu tingkat paling rendah, yang mana anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Dan penalaran moral ini dikendalikan oleh orang lain, yaitu dengan adanya atau dengan cara memberikan hadiah dan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penalaran konvensional.
penalaran di sini yaitu tingkat menengah. Dalam hal ini anak menaati peraturan-peraturan internal seperti menghargai kebenaran, kemudian kesetiaan, kepedulian dan lain-lain. Tetapi dalam hal lain yang bersifat aturan-aturan formal, anak cenderung tidak taat, seperti contoh aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan di masyarakat, dan aturan-aturan di keluarga. Kemudian yang tahap ketiga yaitu penalaran pasca konvensional. Penalaran ini adalah penalaran tingkat tinggi, di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan oleh anak itu sendiri, bukan berdasarkan standar-standar yang dilakukan orang lain. Seperti contoh misalnya dalam hal memutuskan masalah, kemudian menentukan suatu pilihan dan lain-lain. Untuk yang D, penalaran interkonvensional itu nggak ada ya teman-teman, karena pada tahapan penalaran itu menurut Lawrence Kohlberg itu cuman ada 3. Yang pertama prakonvensional, kemudian konvensional, dan pasca konvensional. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, penalaran pasca konvensional. Lanjut nomor 3. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A, mengulang kembali bahan yang diajarkan, B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, dan D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, mari kita lihat satu persatu. Yang A, mengulang kembali bahan yang diajarkan ini, kalau menurut saya ini kurang tepat ya teman-teman, karena guru itu efisiensi waktu itu juga penting. Kemudian B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Nah, ini juga kalau ini salah malah teman-teman, karena siswa belum paham itu harusnya dijelaskan dulu, dipahamkan dulu, baru diberi tugas. Kemudian yang C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Nah, ini juga solusi yang kurang tepat teman-teman menurut saya, karena meskipun diberikan sumber buku, tapi kalau siswa belum paham ketika dijelaskan itu sama aja, nggak ada gunanya. Kemudian yang D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, ini kalau menurut saya ini yang paling tepat ya teman-teman, karena itu adalah solusi ketika siswa kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan. Jadi saat itu juga guru harus membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran tersebut. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Lanjut nomor 4. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat dirinya ditanya tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal A, kesulitan akademis, B, gangguan simbolik, C, gangguan non-simbolik, D, gangguan sosial. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah tahu jawabannya, saya jelasin dulu. Jadi di sini kata kuncinya yaitu pada saat ditanya dia tidak mengerti apa yang dia dengar, tetapi ketika dijelaskan dia mampu mendengarkan informasi yang disampaikan. Nah, berarti di sini peserta didik yang dialami yaitu kalau kesulitan akademis itu enggak ya teman-teman, karena akademis itu kan enggak ada hubungannya, akademis itu kan sekolah. Kemudian yang B, gangguan simbolik, nah itu kita simpan dulu. Dan yang C, gangguan non simbolik, ini juga enggak. Dan D, gangguan sosial, ini juga
enggak juga. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, gangguan simbolik, karena anak yang ditanya itu tidak mengerti apa yang ia dengar. Jadi di sini gangguannya yaitu gangguan simbolik. Lanjut nomor 5. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu untuk dicari jawabannya. Kalau udah, saya jelasin dulu. Untuk pengertian konseling yaitu penyuluhan atau pemberian bantuan oleh pembimbing atau konselor kepada individu yang bermasalah atau konseli. Kemudian pengertian wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih, yaitu antara narasumber dan pewawancara. Nah, untuk tujuan wawancara ini yaitu untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber. Sedangkan tujuan konseling yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh individu yang bermasalah atau konseli. Nah, berhubung di sini itu kaitannya dengan siswa dan siswa itu identik dengan sekolah, maka masalah yang umum dihadapi oleh siswa itu dalam masalah belajar. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.